Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anak, semoga pertemuan ketiga ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semangat, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita ketiga pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 hari ini adalah kita mempelajari tentang qawaid wat tarakib, ya, qawaid yaitu tata bahasa Arab. Akan kita baca, perhatikan, kita belajar bersama-sama. Materi kita adalah amil nasab atau amil nawasib, yang mana ini adalah menasabkan fi'il mudhari. Ya, bahas tentang tata bahasa ini adalah ilmu nahwu, yang mana tarkib itu adalah perubahan kalimat atau tanda baca di akhir kata. Ya. Kita mulai, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Di antaranya adalah ada an, lan, dan li. An, lan, dan li ini mempunyai arti. An disebut dengan an masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il mudhari atau kata kerja. Kita lihat contohnya. Ana uridu an adhaba ilal maktabati. An terletak di antara dua fi'il mudhari, yaitu uridu dan adhaba, ya, di antara dua fi'il mudhari. Maka ini disebut an masdariyah, ya. Contoh yang kedua, nahnu nuridu an narji'a. Kita ingin pulang. Nahnu nuridu an narji'a. Perhatikan perubahan kalimat fi'il mudhari yang setelah an. Di akhir kata atau huruf terakhirnya itu harus dibaca nasab, yaitu tanda nasabnya adalah harokat fathah. Adhaba, narji'a. Contoh yang kedua, narji'a. Arju an tad'uwallaha li bi khairin. Arju, saya berharap, an tad'uwallah, kamu mendoakan kebaikan, li, untukku, bi khairin, kebaikan, li, untukku. Nah, coba lihat anak-anak. An tetap di antara dua fi'il mudhari, arju dan tad'u, tad'uwa, ya, an tad'uwa, wa, harokat akhir dari huruf fi'il mudhari yang setelah an harus dibaca nasab. Kemudian yang selanjutnya contoh at-talibu yuhibbu ayyutoli'a, an yutoli'a ad-durusa. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Itu contoh yang an, ya. An tidak mempunyai arti khusus. An tidak punya arti khusus, ya. Kemudian amil nasab yang kedua adalah lan. Lan mempunyai arti, yaitu tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Menafikan itu meniadakan sesuatu.
Perhatikan contohnya. La yal'aba at-talibu qabla mutala'atid durusi. La yal'aba, tidak bermain, tidak akan bermain seorang murid qabla mutala'atid durusi, sebelum mengulangi pelajaran. Ya. La yanjaha man kasala. Lan yanjaha man kasala. Orang malas tidak akan berhasil. Kita lihat lan yanjaha, maka fi'il mudhari'nya harus dibaca nasab, yaitu huruf terakhir yanjaha dibaca nasab, tandanya adalah harokat fathah. Begitu juga yang contoh yang pertama tadi, lan yal'aba gitu. Selanjutnya contoh berikutnya, la yatakallamal hakimu ma'al la'ib. Tidak akan berbicara, atau di sini diterjemahkan wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Lan yatakallama, tidak berbicara. Lihat tanda nasabnya adalah harokat fathah pada huruf mim, yatakallama, yang mana kalau asli sebelum kemasukan lan, yatakallama ini harokatnya adalah yatakallamu. Yatakallamul hakimu ma'al la'ib, karena ada lan yatakallama. Nah, paham anak-anak? Bagus, kita lanjut ke contoh berikutnya. La yasbaha Ahmad fin nahri. Lan yasbaha Ahmadun fin nahri. Ahmad tidak akan berenang di sungai atau di kali. La yasbaha, yang asalnya adalah yasbihu. Karena kemasukan lan, maka yasbihu menjadi lan yasbiha Ahmadun fin nahri. Baik, paham anak-anak? Contoh an, lan. Kita lanjut ke li. Li mempunyai arti agar, supaya, atau untuk, ya, dalam kurung menjelaskan suatu alasan. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limadha, mengapa. Ya, kita lihat contohnya. Fatimatun tadhabu ilal mal'abi lital'aba kurotus sallati. Fatimah pergi ke lapangan, ilal mal'abi, ke lapangan, lital'aba, untuk bermain kurotus sallah, bola basket. Ya, contoh berikutnya, tadkhulu Maryam ila ghurfatin naumi litastariha. Ya, tadkhulu Maryam ila ghurfatin naumi litastariha. Ha, ada diawali lam, litastariha. Kalau fi'il mudhari' sebelum kemasukan lam, li ini, ya tastarihu, karena kemasukan ambil nasab berupa li, litastariha. Paham anak-anak ya? Alhamdulillah. Contoh berikutnya kita pelajari. Yadhabu Ahmadun ilal masbahi liyasbaha. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Liyasbaha, li punya arti untuk. Liyasbaha, yasbahu karena kemasukan li, maka dibaca ha, liyasbaha. Lanjut kita contohnya. Yadkhulu at-talibu ilal fasli liyadrusad durus.
Yadkhulu talibu ilal fasli liyadrusad durusi. Murid-murid atau para siswa masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Liyadrusa, ya, paham anak ya? Itu adalah amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya atau yang dimasukinya. Kita lanjut menjelaskan atau mempelajari keterangannya. Perubahan fi'il mudhari' ketika diawali dengan amil nasab. 1. Berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Jadi kalau yang sahih, yang tidak ada nun, ya, itu harus dibaca fathah, ya, seperti tadi di yajlisa, ya, itu. 2. Dibuang huruf nunnya jika berupa af'alul khamsah. Ya, kita pelajari, kita lihat wazan atau bentuk af'alul khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini af'alul khamsah yang mana di akhirnya itu berupa nun, yaf'alani, taf'alani, yaf'alani, 2 laki-laki yang bekerja, taf'alani, 2 perempuan yang bekerja, yaf'aluna, mereka laki-laki yang bekerja, taf'aluna, kalian laki-laki yang bekerja, taf'alina, ya, kamu perempuan satu yang bekerja. Ini perhatikan af'alul khamsah, berarti fi'il yang 5 ini ada tanda di akhirnya berupa nun. Nunnya nanti yang akan dibuang. Kita lihat perubahan contohnya. Fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' dengan amil nasabnya. Sahih akhir af'alul khamsah. Kita lihat di samping dulu ini, ya. Fi'il mudhari' sahih akhir dan af'alul khamsah. Huwa yal'abu, yal'abani, anta tal'abu, tal'abani, ana al'abu, yal'abuna, nahnu nal'abu, tal'abuna, tal'abina. Saya ulangi, kita geser ke bawah. Ini contoh ke bawah, ya. Huwa yal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu. Lihat huruf akhirnya di sahih akhir ini tidak ada tambahan atau tidak ada berupa huruf nun, ya. Untuk af'alul khamsah ada tambahan yal'abani, tal'abani, yal'abuna, tal'abuna, tal'abina. Ini nanti akan berubah. Bagaimana perubahannya? Yal'abu menjadi layal'aba. Tal'abu kemasukan lan menjadi lan tal'aba. Ana al'abu menjadi lan al'aba. Nahnu nal'abu menjadi lan nal'aba. Ini yang sahih akhir. Bagaimana dengan yang af'alul khamsah? Nah, karena ada nunnya maka nunnya dibuang. Seperti contoh yal'abani dimasuki dengan lan yal'aba, nunnya dibuang. Tal'abani, lan tal'aba. Yal'abuna kemasukan lan menjadi lan yal'abuna. Yal'abu, nunnya dibuang diganti alif menjadi lan yal'abu. Tal'abuna kemasukan lan menjadi lan tal'abu, yang asalnya tal'abuna, nunnya dibuang diganti alif. Kemudian yang dhamir anti tal'abina, lan tal'abi.
Asalnya tal'abina, nunnya dibuang menjadi lan tal'abi. Ya, anak-anak, ini keterangan tentang tata bahasa atau tarkib yang berkaitan dengan an atau amil nasab. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan putar, bisa diulang-ulang sampai anak-anak paham. Atau nanti kita akan berdiskusi setelah anak-anak memutar ini, silahkan ada pertanyaan dan akan kita pelajari, kita bahas di grup belajar bahasa Arab atau Tadrib Al-Lughatul Arabiyah Al-Faslus Samin ya. Terima kasih anak-anak, nanti akan saya berikan tugas di CBT atau ya akan saya berikan tugas di CBT supaya ada nuansa berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Anak-anak sudah menulis manual, foto dan langsung dikirim ke saya. Untuk kaitannya ini nanti akan saya siapkan soal CBT. Silahkan anak-anak ke CBT nanti setelah mendengarkan keterangan ini ya, sehingga nilai bisa langsung masuk. Terima kasih anak-anak, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.